Halo teman-teman, gimana nih kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 mata kuliah statistik dasar yang beranggotakan Cindy Tia Fitri, Fedrika Matilda Sembiring, Seviani Farda Yunisha, dan Apriyanti Nur Alia. Kalian masih semangat belajar kan? Masih dong pastinya. Kali ini kita akan membahas mengenai ukuran letak atau penempatan dalam kuartil, desil, dan juga persentil. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu nggak ukuran letak itu apa? Yuk disimak videonya. Ukuran letak adalah ukuran untuk mendapatkan gambaran lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dimiliki. Ukuran ini sangat berarti dalam rangka melakukan analisis data. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Nah, apa sih itu fraktil? Fraktil adalah nilai membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, diantaranya kuartil, desil, dan juga persentil. Perlu diketahui, rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data tunggal tidak sama dengan rumus mencari nilai kuartil, desil, dan persentil pada data kelompok. Maka dari itu, simak terus ya videonya. Untuk yang pertama yaitu kuartil. Kuartil merupakan nilai membagi suatu data menjadi 4 bagian yang sama, yang mana data tersebut sudah disusun menurut urutan nilainya. Masing-masing bagian memiliki 25% data. Kuartil dilambangkan dengan huruf Q besar. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama atau Q1, kuartil kedua atau Q2, dan kuartil ketiga atau Q3. Ataupun kalian dapat memperhatikan gambar berikut. Kuartil dibedakan menjadi 2, yaitu kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Dalam kuartil data tunggal, untuk menentukan nilai memiliki beberapa langkah, yaitu yang pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang kedua, menentukan jenis kuartil dengan menggunakan rumus berikut. Dalam mencari nilai kuartil data tunggal, rumus dibedakan menjadi 2 kasus, yaitu untuk jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Untuk jumlah data ganjil, kalian dapat memperhatikan tabel yang berisi rumus sebagai berikut. Untuk mencari nilai kuartil bawah atau Q1 dengan rumus X per 4 dalam kurung N plus 1, untuk mencari nilai kuartil tengah atau Q2 dengan rumus X setengah dalam kurung N plus 1, dan untuk mencari nilai kuartil atas atau Q3 dengan rumus X 3 per 4 dalam kurung N plus 1. Sedangkan untuk mencari jumlah data genap memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya, median atau Q2. Yang kedua, membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Dan yang ketiga, membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Kuartil data kelompok. Untuk mencari kuartil dalam bentuk data berkelompok, kita harus menentukan kelas kuartil. Untuk mengetahui kelas mana akan kita gunakan data-datanya dalam mencari kuartil, dan membuat tabel distribusi frekuensi jika data diketahui tidak bertabel. Rumus menentukan kelas kuartil adalah QI sama dengan I per 4 dalam kurung N, dengan keterangan QI adalah kuartil ke I dan N adalah banyaknya data. Sedangkan rumus mencari kuartil adalah QI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 4N dikurang FKI dibagi dengan FI tutup kurung dikali dengan I. Keterangan QI adalah kuartil ke I, TB adalah tepi bawah kelas kuartil, I adalah panjang kelas interval, N adalah banyaknya data, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, dan F adalah frekuensi pada kelas yang memuat kuartil.
Untuk yang kedua yaitu desil. Desil adalah nilai atau angka yang membagi data menjadi 10 bagian yang sama setelah disusun dari data terkecil sampai data terbesar seperti gambar berikut. Rumus untuk mencari desil berdasarkan datanya dibagi menjadi dua. Yang pertama, desil data tunggal dengan rumus DI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi dengan 10. Keterangan DI merupakan desil ke I merupakan urutan desil, dan N adalah jumlah data. Yang kedua adalah desil data kelompok. Sama halnya dengan kuartil, untuk mencari desil dalam bentuk data berkelompok, kita harus menentukan kelas desil untuk mengetahui kelas mana yang akan kita gunakan data-datanya dalam mencari desil, dan membuat tabel distribusi frekuensi jika data diketahui tidak bertabel. Rumus untuk menentukan kelas desil adalah DI sama dengan I per 10 dikali dengan N, dengan keterangan DI adalah desil ke I dan N adalah banyaknya data. Sedangkan rumus untuk mencari desil dalam data berkelompok adalah DI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 10N dikurang FKI dibagi dengan FI tutup kurung dikali dengan I. Dengan keterangan DI adalah desil ke I, TB adalah tepi bawah kelas desil, I adalah panjang kelas interval, N adalah banyaknya data, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, dan F adalah frekuensi pada kelas yang memuat desil. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah persentil. Jika kuartil membagi data menjadi 4 buah bagian sama banyak, sehingga terdapat 3 buah nilai kuartil, dan desil adalah data dibagi menjadi 10 sama banyak, sehingga ada 9 buah nilai desil, sedangkan pada persentil, data dibagi menjadi 100 sama banyak, sehingga terdapat 99 buah nilai persentil. Persentil yang biasa dilambangkan dengan huruf P besar adalah titik atau nilai yang membagi suatu distribusi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Karena itu, persentil sering disebut ukuran perseratusan. Dalam persentil dibagi menjadi dua berdasarkan datanya. Yang pertama, persentil data tunggal dengan rumus PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 100. Keterangan PI adalah persentil ke I, N adalah jumlah data, dan I adalah urutan persentil. Yang kedua, persentil data kelompok. Sama halnya dengan kuartil dan desil, untuk mencari persentil dalam bentuk data berkelompok, kita harus menentukan kelas persentil untuk mengetahui kelas mana akan kita gunakan data-datanya dalam mencari persentil, dan membuat tabel distribusi frekuensi jika data diketahui tidak bertabel. Rumus untuk menentukan kelas persentil adalah PI sama dengan I per 100 dikali dengan N. Keterangan PI adalah persentil ke I dan N adalah banyaknya data. Sedangkan rumus untuk mencari persentil dalam data berkelompok adalah PI sama dengan TB ditambah buka kurung I per 100N dikurang FKI dibagi FI tutup kurung dikali I. Dengan keterangan PI adalah persentil ke I, TB adalah tepi bawah kelas persentil, I adalah panjang kelas interval, dan N adalah banyaknya data, FKI adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil, dan F adalah
frekuensi pada kelas yang memuat persentil. Kegunaan kuartil. Yang pertama, kegunaan kuartil dalam data penjualan dan survei adalah membagi populasi dalam berbagai kelompok. Yang kedua, kegunaan kuartil dalam kurva adalah mengetahui keadaan kurva, apakah simetris atau asimetris. Kegunaan desil adalah menggolongkan serangkaian data ke dalam 10 bagian yang sama besar, kemudian menetapkan kriteria tertentu ke dalam bagian-bagian tersebut, sehingga mempermudah penelitian. Kegunaan persentil. Kegunaan persentil dalam dunia pendidikan adalah: pertama, persentil dapat digunakan untuk menentukan kedudukan seorang anak didik. Yang kedua, persentil juga dapat digunakan sebagai alat untuk menetapkan nilai batas lulus pada tes atau seleksi. Selanjutnya, kegunaan persentil dalam penelitian adalah: pertama, membagi distribusi menjadi beberapa kelas yang sama besar frekuensinya. Yang kedua, memisahkan sebagian distribusi dari sisanya. Yang ketiga, menyusun norma penelitian. Dan keempat, menormalisasikan distribusi. Contoh soal kuartil data tunggal untuk jumlah data ganjil. Tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 dari deret data berikut. Pertama, kita harus urutkan terlebih dahulu data di atas. Dan N data tersebut sama dengan 17. Mencari kuartil 1. Letak Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4 sama dengan 1 dalam kurung 17 plus 1 dibagi 4 sama dengan 18 dibagi 4 sama dengan 4,5. Dari hasil di atas, letak 4,5 berada di antara data keempat dan data kelima, maka nilai kuartil 1 adalah sebagai berikut. Q1 sama dengan X keempat ditambah 0,5 dalam kurung X kelima dikurangi X keempat. 0,5-nya ini dari nilai yang 4,5 ya. Lalu sama dengan 3 ditambah 0,5 dalam kurung 4 dikurangi 3 sama dengan 3,5. Maka berdasarkan hasil perhitungan di atas, posisi Q1 atau kuartil 1 menunjukkan nilai 3,5. Mencari kuartil 2 dengan data yang sama. Letak Q2 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya adalah 2 dan N-nya adalah 7. Maka sama dengan 2 dalam kurung 17 plus 1 dibagi 4 sama dengan 36 dibagi 4 sama dengan 9. Berdasarkan hasil di atas, data berada di data ke-9, maka nilai kuartil 2 adalah sebagai berikut. Q2 sama dengan X ke-9 sama dengan 7. Berdasarkan urutan data, maka posisi Q2 atau kuartil 2 menunjukkan nilai 7. Untuk mencari kuartil 3 dengan data yang sama, letak Q3 sama dengan I dalam kurung N plus 1 dibagi 4. I-nya di sini sama dengan 3 ya. Maka 3 dalam kurung 17 plus 1 dibagi 4 sama dengan 54 dibagi 4 sama dengan 13,5. Dari hasil di atas, letak 13,5 berada di antara data ke-13 dan ke-14, maka nilai kuartil 3 adalah sebagai berikut. Q3 sama dengan X ke-13 ditambah 0,5 dalam kurung X ke-13 dikurangi X ke-14 sama dengan
8 ditambah 0,5 dalam kurung 8 dikurangi 8 sama dengan 8. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka posisi 3 atau kuartil 3 menunjukkan nilai 8. Berikut adalah contoh soal kuartil data tunggal untuk jumlah data genap. Perhatikan tabel data nilai matematika yang diperoleh sekelompok siswa di bawah berikut. Pertanyaannya, tentukanlah Q1 dan Q2 dari data tersebut. Pembahasan. Pertama, urutkan data dan carilah nilai mediannya atau Q2-nya, seperti pada gambar berikut. Median atau Q2 sama dengan 68 ditambah 68 dibagi 2 sama dengan 68. Maka nilai kuartil 2 atau median ialah 68. Yang kedua, carilah nilai kuartil bawahnya atau Q1. Maka diperoleh dari nilai tengah dari data terurut di sebelah kiri median, yaitu Q1 sama dengan 58 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 59. Maka nilai kuartil bawahnya yaitu 59. Berikut adalah contoh soal kuartil data kelompok. Tabel frekuensi dan frekuensi kumulatif nilai matematikanya adalah sebagai berikut. Mencari nilai kuartil 3 atau Q3. Diketahui lalu mencari kuartil 3 dengan cara seperti berikut. Maka nilai Q3 atau kuartil atasnya adalah 77,3. Selanjutnya, mencari kuartil tengah atau Q2. Diketahui tentukan Q2 dengan cara seperti berikut. Maka nilai kuartil tengah atau Q2-nya adalah 67. Mencari kuartil bawah atau Q1. Diketahui lalu tentukan Q1 dengan cara seperti berikut. Maka nilai kuartil bawah atau Q1 adalah 58,25. Berikut adalah contoh soal desil data tunggal. Tentukanlah desil ke-8 dari data berikut. Maka diketahui N dan data terurutnya adalah mencari desil data ke-8. Dari hasil di atas, letak 13,6 berada di antara data ke-13 dan ke-14, maka nilai desil 8 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi 8 atau desil ke-8 menunjukkan nilai 8,6. Contoh kedua untuk desil data tunggal. Tentukanlah desil ke-1 dan desil ke-5 dari data berikut. Diketahui N dan data terurutnya adalah mencari desil 1. Dari hasil di atas, letak 1,4 berada di antara data ke-1 dan ke-2, maka nilai desil 1 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi D1 atau desil ke-1 menunjukkan nilai 33,8. Mencari desil 5. Dari hasil di atas, letak 7 merupakan data ke-7, maka nilai desil 5 adalah sebagai berikut. Jadi, hasil desil ke-5 adalah 40. Berikut adalah contoh soal desil data kelompok. Tabel frekuensi dan tabel frekuensi kumulatifnya adalah
mencari nilai desil ketiga diketahui. Lalu, cari desil ketiga dengan cara sebagai berikut. Maka, nilai desil ketiga adalah 39,62. Selanjutnya, mencari desil ke-6. Diketahui. Lalu, cari desil ke-6 dengan cara sebagai berikut. Maka, nilai desil ke-6 adalah 51,1. Selanjutnya, mencari desil ke-9. Diketahui. Lalu, mencari nilai desil ke-9 dengan cara. Maka, nilai desil ke-9 adalah 67,1. Berikut adalah contoh soal persentil data tunggal. Tentukan persentil ke-65 dari data berikut. Maka diketahui N dan data terurutnya adalah mencari letak data persentil ke-65. Dari hasil di atas, letak 10,4 berada di antara data ke-10 dan data ke-11. Maka nilai persentil ke-65-nya adalah berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi P65 atau persentil 65 menunjukkan nilai 7,4. Contoh yang kedua, diketahui sebuah deret data yaitu tentukan persentil ke-50 dan persentil ke-85. Maka diketahui N dan data terurutnya adalah mencari persentil 50. Dari hasil di atas, letak 5,5 berada di antara data ke-5 dan data ke-6. Maka nilai persentil ke-50 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi P50 atau persentil 50 menunjukkan nilai 7. Selanjutnya, mencari persentil ke-85. Dari hasil di atas, letak 9,35 berada di antara data ke-9 dan data ke-10. Maka nilai persentil ke-85 adalah sebagai berikut. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi P85 atau persentil 85 menunjukkan nilai 10,35. Berikut adalah contoh soal persentil data kelompok. Tabel frekuensi kumulatifnya adalah sebagai berikut. Mencari persentil ke-12 diketahui. Tentukan P ke-12 dengan cara sebagai berikut. Maka nilai persentil ke-12 adalah 30,56. Selanjutnya, mencari persentil ke-78. Diketahui, tentukanlah P ke-78 dengan cara sebagai berikut. Maka nilai persentil ke-78 adalah 58,32. Berdasarkan materi yang telah disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran letak adalah ukuran untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas berdasarkan letak data dari sekumpulan data yang dimiliki. Ukuran letak dinyatakan dalam fraktil. Fraktil adalah nilai yang membagi data yang berurutan menjadi beberapa bagian, di antaranya kuartil, desil, dan juga persentil. Kuartil, desil, dan persentil ialah sebuah metode atau cara membagi data menjadi sama banyak yang dibatasi oleh suatu nilai. Yang pertama, kuartil. Membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 4 bagian sama besar,
yaitu Q1, Q2, dan juga Q3. Yang kedua, desil, membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 10 bagian sama besar, yaitu D1 sampai D9. Dan yang ketiga, persentil, membagi seluruh distribusi frekuensi ke dalam 100 bagian sama besar, yaitu P1 sampai P99. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai ukuran letak atau penempatan dalam kuartil, desil, dan juga persentil. Mohon maaf bila terdapat salah kata atau penyebutan serta kurang berhasil dalam penyampaian materi. Semoga apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kami dan juga kalian yang menonton. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.